apakah pantas ya Tuhan itu diajari oleh makhluknya? Apakah pantas Tuhan itu digurui oleh ciptaannya? Nah, ini loh Pak Ustadz ya. Yesus ini kan seperti yang saya sudah bilang tadi ya. Selama dia ada di dunia, dia ini menjalankan kehidupannya seperti manusia biasa. Baik, stop dulu. Nah, Kalau jadi, gitu saya tanya lagi, ini nanti Ibu. Setelah Kalau gitu saya tanya dulu, ya. Berarti waktu Yesus ke dunia dilahirkan Maria, dia bukan Tuhan. Yesus itu memang sudah dilahirkan, memang sudah direncanakan oleh Allah sendiri sebagai Tuhan di dunia ini. Sudah direncanakan Allah. Tetapi yang tegas Bu, jawabannya saya bikin bingung gini. Yang saya tanyakan, manusianya Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Dia itu datang ke dunia itu sebagai Tuhan. Nah, tetapi begini loh, sebentar aku mau jelaskan sedikit ya. Dimana Yesus itu di saat dia itu menerima kuasa sebagai Tuhan 100% di saat waktu kematian dan kebangkitannya. Oh, saya enggak ke situ Bu, kejauhan ke situ. Yang saya tanyakan tentang masalah judulnya. Gitu. Yang saya tanyakan masalah judulnya saja. Kalaunya ketika Yesus itu Anda katakan manusianya itu adalah Tuhan, pantaskah Tuhan diajari oleh gurunya? Nah, bukan seperti itu, Ustadz. Nah. Dia ini kan memang makanya saya dari dia kecil sampai dia sebelum dia kematiannya dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia seutuhnya, manusia 100%. Seperti kita, seperti anak-anak saya main, dia juga main, dia bantu-bantu papanya sebagai tukang kayu, dia juga melakukan hal-hal yang lain sebagai seorang manusia. Kalaupun dia sekolah itu tidak ada yang aneh gitu kan, karena dia di situ sebagai manusia. Yesus menjalankan baik Yesus Bu, menerima kuasa saya paham kata ibu itu. Kata ibu itu enggak usah menerima kuasa itu nanti. Waktu dia jadi manusia itu ya 100% manusia, dia bukan Tuhan. Dia dilahirkan ke dunia ini sudah direncanakan sebagai Tuhan. Tuhan atau bukan manusianya? Yesus sebagai Tuhan dan dia jadi Tuhan sekolah juga. Gitu. Tidak, dia di saat dia sekolah dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia. Berarti waktu dia manusia itu bukan Tuhan. Di saat dia menjalankan itu loh ya Pak Ustadz. Di saat dia menjalankan bingung ya Bu, iya. Atau kayak gini, mungkin ibu mau berkata kayak gini sama saya ya. Mungkin kayak gini, waktu dia Yesus di rumah, gini ya. Waktu Yesus di rumah dia Tuhan, ya. Waktu dia sekolah, dulu jadi Tuhan. Maunya kayak gitu. Gini deh, kayak saklar aja kalau kayak gitu Bu. Aku sih nggak bisa sih ya baca Alkitab di sini ya. Ada tuh di Filipi 2 ayat 8 ya di situ. Di situ Allah menyebutkan bahwa karena engkau sudah mati maka engkau akan disebut sebagai anak Allah dan semua umat manusia akan bertekuk lutut kepadamu di saat kematiannya. Nah, itu enggak masalah. Kan berarti kita bisa lihat bahwa Gak masalah itu Bu, tentang masalah itu enggak masalah. Yang saya ingin kritisi ini tentang yang Ibu jelaskan tadi. Blunder jadinya bagi saya. Masa kalaunya di rumah Yesus jadi Tuhan, waktu dia turun ke sekolah dia jadi bukan Tuhan. Ini kayak gimana gitu? Itu yang saya enggak paham. Dia sebagai Tuhan Pak Ustadz, tapi dia Yesus ini menerima kuasa sebagai Tuhan 100% di saat kematiannya dia. Dan itu ada ditulis di Alkitab. Nah, selama dia lahir sampai dia sebelum mati itu, dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia biasa. Nah, selama dia lahir sampai dia mati bukan Tuhan tuh? Dia sudah direncanakan sebagai Tuhan. Nah, dia kan bingung saya jadinya. Yesus itu ada...
Waktu dia lahir, waktu sampai mati. Gini aja deh. Iya. Waktu dia lahir sampai mati Kayak gini itu deh, dia bukan Tuhan gitu. Dia sudah direncanakan sebagai Tuhan dan dia Tuhan. Oke. Dari dia Dia lahir Tuhan. dari dia lahir sampai dia diangkat ke surga, dia itu tetap Tuhan. Oke, Tetapi baik. dia menjalankan Sekarang waktu dia kehidupannya sebagai gini, Bu. manusia biasa. Gini, Bu. Sewaktu dia sekolah berarti Tuhan sekolah? Iya, dia sekolah karena dia sebagai manusia. Dia menjalankan kehidupannya seperti manusia biasa loh, Ustadz. Jadi Tuhan yang di dalam dirinya ikut sekolah juga. Dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia. Paham? Yang di dalam dirinya, yang di dalam manusianya, rohnya ikut sekolah juga. Dia semua sekolah dong. Di saat dia sekolah, dia sekolah. Seperti di saat kematiannya itu loh, Pak Ustadz. Jadi Tuhan orang kan bingung kan, kok Tuhan waktu mati? Yesus sekolah, gitu. Bu, Itu waktu Yesus sekolah berarti Tuhan ikut sekolah gitu. ya bisa juga begitu tuh. Begini Ustadz. Waduh. Ustadz tahu kan kematiannya Yesus? Ustadz tahu kematiannya Yesus? Pasti kan kalian juga bilang, Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan kenapa mati? Bentar, Bu ya. Kira-kira seperti itu kan. Nah itulah tuh Yesus. Dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia biasa, yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan penderitaan selama di dunia, termasuk sekolah juga dia ikut sekolah. Kayak gitu loh Ustadz. Tapi beginilah ya Ustadz ya, coba deh, tolong dengerin aku dulu ya. Kalau kita ya sebagai umat orang yang percaya kepada Yesus, di saat Yesus diangkat ke surga, Yesus itu mati kan, terus dia bangkit dan dia diangkat ke surga. Nah sebelum dia diangkat ke surga, dia berkata di situ, ada ya di Alkitab di situ, bahwa saya akan meninggalkan Roh Kudus untuk kalian, untuk menolong kalian. Jadi Roh Kudus ini yang memberikan kita hikmat, bijaksana, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera. Jadi kita punya Roh Kudus di dalam kita. Makanya setiap kita membaca Alkitab, kita diberikan hikmat untuk paham tentang isi Alkitab itu. Saya beda dengan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tidak punya Roh Kudus itu, jadi mau belajar Alkitab sampai kaki di atas, kepala di bawah, Ustadz tidak akan mengerti. Seperti baik. itu. Boleh saya tanggapi ya Bu ya? Saya nggak akan kemana-mana gitu. Saya agak pusing aja dengan penjabaran Ibu. Kok masa Tuhan yang maha tahu di dalam diri Yesus juga ikutan sekolah gitu loh. Ini macam mana Bu? Masa Tuhan diajari makhluknya? Mau bilang kayak ini gimana? kan memang judulnya seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kalimatnya Ustadz ini sama dengan Ustadz mau bilang Yesus Tuhan, tapi kenapa dia mati? Seperti itu kira-kira ya Pak Ustadz ya. Ngerti nggak? Bukan masalah beda lagi. Kalau yang saya kritik ini waktu dia sekolah berarti ketuhanannya yang di dalam dirinya itu ikut sekolah, kata Anda betul. Nah, saya ajak Anda berpikir, apakah pantas ya yang namanya Tuhan diajari makhluknya? Itu sih sebenarnya kalimat yang tidak, kalau buat aku tidak penting ya, karena ini kalimat untuk menolak waras berarti Ibu. Untuk mencari yang sebenarnya tidak ini. Karena ini itu sangat sebenarnya penting, kalimat, Bu. di saat saya bilang Yesus itu Tuhan, tapi kenapa dia mati? Tapi Pak Ustadz malah tidak mau berpikir ke situ, padahal sebenarnya sama aja kan sudah saya bilang Yesus menjalankan kehidupannya sebagai manusia 100%, sama seperti anak saya sekolah, anak saya juga kalau sakit bisa mati, tetapi bedanya anak saya mati tapi dia tidak bangkit karena anak saya bukan Tuhan. Seperti Muhammad itu karena dia bukan Tuhan, di saat dia mati dia tidak bisa bangkit, apalagi diangkat ke surga. Seperti itu loh Pak Ustadz. Baik, nanti dulu ke Nabi Muhammad ya. Kalau masalah urusan bangkit, selain Yesus banyak juga yang bangkit, kan gitu? Banyak, iya banyak juga yang bangkit. Jadi bukan jadi Tuhan itu bukan tolak ukur dari kebangkitannya, bukan.
Jadi kayak gini Bu ya, saya jadi menyampaikan maksudnya kepada Anda, Ustadz mau bilang orang-orang mati banyak, tetapi kenapa hanya Yesus yang dijadikan Tuhan gitu? ya kayak itu nanti saya bukan bahas masalah itu masalahnya Bu. Yang saya bahas kepada Anda ini tentang masalah sekolah tadi gitu loh. Sekolah tadi. Di situ yang saya kagak ngertinya. Masa kata ibu enggak ini enggak apa ya? Enggak penting banget gitu. Bagi kita ya Bu ya, bagi kita itu sangat penting karena apa? Karena nggak pantas Tuhan itu sekolah kan kayak gitu. Tuhan itu maha tahu. Di mana sifat maha tahunya kalau dia sekolah? Artinya Anda telah bertuhankan dengan Tuhan yang salah gitu. Karena Tuhan Anda tidak tahu diajari oleh makhluknya. Itu sangat penting Bu. Bukan nggak penting. Karena memang di Alkitab saya tidak pernah baca Tuhan Yesus sekolah. Yang saya tahu di Alkitab banyak sekali ajaran-ajaran yang mana Yesus sebagai guru dan dia mengajarkan orang-orang di saat itu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau Yesus bersekolah, saya tidak ada di ayat Alkitab Yesus bersekolah. Ada nggak di Alkitab? Ya, coba deh Ustadz kasih tunjuk ke saya Yesus sekolah di Alkitab. Yang tadi kan itu Yesus mengajar. Yesus sebagai guru, makanya dia dipanggil sebagai guru dan nabi. Tadi kan saya gini Bu, menyampaikan satu video dari seorang pendeta, betul nggak? Kan gitu. Pendeta dari seorang pendeta gitu. Dari seorang pendeta yang mengatakan Yesus itu sekolah. Bahkan kalau saya mau Bu, ya ada 3 pendeta yang mengatakan Yesus itu sekolah. Apakah Ibu menolak 3 pendeta ini gitu? Bahwa pendapatnya salah, padahal berdasarkan kitab Anda. Saya sih nggak percaya sama pendeta ya Ustadz. Pendeta juga manusia. Saya paling percaya sama Alkitab. Karena Alkitab itu memang dari Allah. Dan Yesus, Tuhan Yesus begini. Yang dibawakan pendeta tadi dari Alkitabnya. Gimana? Ada nggak ayatnya di Alkitab Tuhan Yesus? Ada. Dia mengambil dasarnya dari kitabnya. Gini. Pak Ustadz tahu nggak ada nggak ayatnya di situ? Kalau saya baca enggak, saya kan ngambil dari yang dikatakan oleh pendeta ini. Makanya saya pertanyakan dengan Kristen, kawan-kawan Kristen. Nih. Karena yang saya juga kan nyimak tadi yang pendeta itu bilang. Pendeta itu bilang mungkin saja Yesus sekolah, bukan dia bilang Yesus sekolah dan tidak dikuatkan dengan ayat Alkitab. Oh, ini dia menguatkan dengan ayat Alkitabnya nih, ya, Bu ya. Argumentasinya ya, ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu sekolah. Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah dan supaya kamu. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat, ya. Nah, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu berarti memang pergi kemana pada usia itu? Ini saya bahas panjang lebar ini. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret, ya. Dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Nah, tuh banyak kan kitab-kitab Anda. Dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4:16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya 2 hal. Pertama sekolah. SD, SMP. Itu kan menurut saya. Pendeta itu bilang menurut saya, bukan pertama, menurut Alkitab. Dia sekolah mikra namanya. Umur 5-10 tahun. Itu belajar Taurat. Oke. Di tempat namanya. Nah, menurut dia, Bu ya, berdasarkan dari penjabaran ayat-ayat Alkitab Anda, ya, Yesus itu sekolah gitu. Tidak ada yang dia sebut tadi di Alkitab itu tidak ada dibilangkan di situ Yesus sekolah. Yang ada Yesus di Nazaret dan dia beribadah di Nazaret, bukan ya, iya. Dia tinggal di Nazaret. Yesus orang Nazaret tapi dia tidak bersekolah.
dia menyampaikan argumentasi dia diperkuat oleh Bible Anda gitu, kitab Anda. Itu kan kata pendeta itu bisa jadi menurut dia Yesus sekolah, tapi kan tidak ada menyebutkan di situ yang mana Yesus di Nazaret itu sekolah. Oh, Yang kalau setahu saya Yesus itu di baik. sana itu sebagai pengajar, sebagai guru. Kalau yang ini, Bu, Kenapa jadi bersekolah? iya makanya saya pun heran. Ya, sebentar nih. Ada satu lagi video yang saya perlu sampaikan nih ya. Nih. Dan pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Tertulis agama Jelas Pak Ustaz. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh menjumlahkan 2 tambah 5. Jawabannya 12. Karena 12 bakul sisa. Hanya kimia yang dapat 9. Karena dia berhasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Iya. Pernah ada berita. Nah, ini bukan menurut dia lagi, tapi ditemukan ijazah Yesus katanya. Bukan menurut dia. Gitu, Bu. Ada, maksudnya ada ijazah Yesus di mana? Iya. Pak? Di mana Pak Ustadz? Ya tanyalah pendetanya, saya mana tahu juga. Ya, saya sih nggak percaya sama pendeta. Pendeta juga manusia. Pendeta juga Kan bisa gitu. salah. Saya percaya sama Dari sesuai tadi ayat bukan menurut dia Alkitab. lagi gitu. Jadi gini, aneh-aneh aja gitu loh ya. Akan muncul, Bu, pertanyaan yang aneh kalaunya Yesus itu sekolah ya. Siapa gurunya Tuhan? Nah, saya pasti bertanya, Bu, siapa gurunya Tuhan? Saya mau sekolah juga dengan guru itu. Siapa tahu saya jadi Tuhan juga gitu kan? Enggak, saya nggak tahu karena memang nggak pernah ada di Alkitab. Yang saya tahu Yesus itu adalah guru, Pak Ustadz. Nama sekolahnya apa? Temannya berapa? Duduk sebangku sama siapa? Jajan sehari berapa? Terus dia lulus atau kagak? Kan gitu. Macam-macam, Bu, hal konyol yang akan muncul nanti kalau dikatakan Yesus itu sekolah gitu. Itu yang saya maksud. Masa di agama kekristenan kayak gitu nggak dikritik sih? Enggak, saya sih nggak mau terpengaruh atau apalagi percaya dengan obrolan orang. Yang saya percaya itu selama apapun itu yang ada di Alkitab, itu yang saya percaya. Tapi selama dia tidak dicatat di Alkitab, saya tidak percaya. Baik. Sekalipun itu Baik, Bu. pendeta, Pak Ustadz, sekalipun pendeta. Baik, kalau begitu di kitab Anda, Paulus dia sedang mengajar di ruang kuliah. Percaya nggak Paulus itu dosen? Itu tertulis di kitab Anda. Kalau selama itu ada di Alkitab, saya percaya kalau memang itu ada, asal itu tercatat ya di Alkitab kalau Paulus itu sebagai pengajar. Nah, Dosen gitu. kalau Yesus itu sebagai pengajar kan ada di Alkitab, makanya saya percaya. Tapi dia sebagai murid itu tidak, dia sekolah, saya tidak percaya karena tidak ada di Alkitab. Itu aja, Pak Ustaz. Oh, jadi Anda percaya Paulus itu dosen, meskipun itu karena tertulis, Bu, di kitab Anda. Iya, kalau itu ada selama itu ada tertulis di Alkitab, saya percaya. Ya, kalau begitu aneh aja sih ya. Aneh sih, aneh, Bu. Ajaran Kristen ini aneh, masuk Tuhan sekolah masuk akal gitu. Aneh ya. Kalau di kita itu bukan hal yang aneh. Karena memang iya dibilang di situ Yesus sebagai manusia 100%. Enggak, masalahnya kayak gini, Bu. Sebagai manusia. Tetapi Kalaunya dikatakan Paulus itu dosen, mana bekas sekolah universitasnya mana? Memangnya udah ada gitu. Kayak itu yang saya tanya. Emangnya di